Tidak ada yang melembutkan hati, menenangkan jiwa pelipur lara selain dari anak yang pakai baju koko, pakai sarung, ngangkat tangan, Allahu Akbar. Itulah makna qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Tak ada yang sulit bagi Allah. Allah cuma ingin menengok air matamu tumpah di tengah malam. Allah cuma ingin melihat sujudmu lebih lama. Dalam perjalanan hidup saya, dipukul ombak, diempas gelombang, baru saya paham. Rupanya kalau hidup ini tenang-tenang saja, tidak akan melahirkan nakhoda yang ulun. Orang kalau paham tentang ajaran Islam ini, kalau dia kaya dia tidak sombong, kalau dia miskin dia tidak putus asa. Kenapa? Karena dia tahu bahwa aku datang dari sana sampai di sini sebentar, seperti orang bernaung di bawah pohon yang rimbun. Melihat orang jangan lihat kekurangannya, melihat diri lihat kekurangan kita. Kalau lihat orang lihat kelebihannya. Kalau lihat kebaikan lihat kebaikan orang. Kalau lihat kejahatan lihat kejahatan kita. Lupakan kebaikan kita, ingat kebaikan orang. Selama masih ada hayat di kandung badan, selama napas masih berhembus, selama ruh masih bersemayam dalam jasad, selama kita masih hidup, ujian tidak pernah selesai. Kalau engkau menegur orang berdua, maka saat itu engkau sedang menasihati dia. Tapi ketika engkau menegur dia di depan orang ramai, maka sesungguhnya engkau sedang mempermalukan dia. Orang yang sabar, balasannya bighairi hisab, tidak bisa dihitung. Tapi sabar ini berat Pak Ustadz. Karena berat itulah maka balasannya sorga. Kalau ringan balasannya kipas angin sama rantang. Dunia ini menjadi berat bagi orang yang tak mengerti dunia. Orang yang mengerti dunia, dia katakan dunia ini kecil, penderitaan ini kecil. Dia cukup angkat tangan dan berkata, Allahu Akbar. Yang besar itu engkau ya Allah, yang lain kecil. Kalau Allah sudah mau bagi rezeki, tidak ada yang bisa menghalangi. Begitu juga kalau Allah menghalang rezeki, tidak ada yang bisa. Berkumpul semua umat manusia di dunia ini, ingin menyantetmu, ingin menyihirmu, ingin membunuhmu, ingin meracunmu. Kalau tidak, kata Allah, maka tidak akan terjadi. Itu namanya tauhid. Kalau punya teman yang selalu mengingatkan, itulah teman sejati. Teman yang begini jangan dikubur sebelum mati. Tapi kalau cuma teman hanya saat gembira, saat bahagia, saat senang. Orang menang punya banyak sahabat, orang kalah punya teman sejati. Siapa teman kita? Di saat kita susah, di saat kita terpuruk. Pejamkan mata, bayangkan wajahnya, coba catat. Waktu kita susah, siapa teman-teman kita? Ajak dia makan, ajak dia jalan. Yang banyak berbuat maksiat, apa nanti nggak malu dan nggak khawatir kalau itu diungkap di alam kuburnya? Silahkanlah tutup-tutupi saat di dunia. Tapi kalau nggak ditobati, di alam kubur akan terasa. Sembah itu sifat ibadah. Makanya kalau kita baca Bismillah, ada Allahnya di situ, maka kita niatkan semua perbuatan jadi ibadah. Otomatis itu. Apapun itu. Naik kendaraan, makan, minum, kerja. Bismillah, sepanjang nama Allah disertakan jadi ibadah. Aku memang dinilai orang kayaknya bukan bagian dari penghuni surga Firdaus, tapi kalau masuk neraka jahanam aku gak kuat ya Allah. Sedangkan aku sangat menyadari bahwa Engkau itu adalah pemaaf, pengampun yang tanpa batas maaf dan ampunan. Ibu, saya tanya ya, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Nggak ada pilihan ketiga. Nah, intinya apa? Rizki itu bukan hanya uang. Rizki itu kan bukan hanya makanan. Keturunan juga rizki. Ketenangan itu rizki. Katakan pada hamba-hambaku, sebanyak apapun dosamu, sebelum kamu wafat, kalau kamu taubat, aku ampuni. Jaga diri baik-baik, karena akan tiba asanya semua dinilai dengan uang. Untuk mendapatkan jabatan bukan lagi kemampuan,
Ini isyarat Nabi. Bukan lagi kematangan, tapi uang. Akan ada peradaban materi, peradaban uang. Semua dinilai dengan uang. Ingin punya kedudukan, berapa uang yang diperlukan? Berapa logistiknya, istilah kekinian? Ingin dapat bisnis tender, berapa biaya yang dibutuhkan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya channel ini.